udah mulai masuk ke klasifikasi dari si reptil ya. Jadi di sini pertama kita mau bahas tiga dulu nih. Ada Sphenodonta, ada Lacertilia, dan ada Serpentes. Jadi masing-masing ini dia hubungannya lebih dekat nih dibanding dengan reptil lain, dibanding dengan kura-kura ataupun buaya ya. Jadi pertama itu ada Sphenodonta di sini. Atau nama umumnya itu adalah tuatara. Tuatara ini dia adanya di New Zealand dan dia spesies yang langka banget gitu. Sekilas kita kalau bisa lihat misalnya lihat dari luar si Sphenodonta ini kayak mirip kadal kan. Padahal dia bukan kadal. Dia itu reptil yang primitif sebenarnya. Kenapa begitu? Karena dia punya ciri khas. Ciri khasnya di sini adalah rahang dan tengkorak yang primitif. Maksudnya kayak gimana primitif? Jadi gini, rahang si Sphenodonta itu dia nggak bisa ngebuka kayak rahang reptil. Dia bisa ngebuka tapi nggak bisa ngebuka. Dia nggak bisa mangap banget gitu, kayak kadal. Dan ininya tengkoraknya juga dia primitif. Dia punya lubang-lubang di belakang matanya gitu. Dia ada dua lubang di belakang matanya. Di sini ada rongga gede di belakang matanya. Tidak seperti kadal yang dia cuma punya satu rongga doang. Artinya tulangnya ini, tulang tengkoraknya si Sphenodon, ini dia lebih banyak dan lebih rumit dibanding tulang si kadal gitu. Dan itu membatasi pergerakan pergerakan engsel-engsel si tengkoraknya gitu. Nggak kayak kadal modern gitu. Makanya dia tuh langka banget. Dia tuh disebut juga sebagai living fossil atau fosil hidup. Karena ini ya usia untuk kelompok Sphenodonta ini dia udah lama banget jutaan tahun gitu, bahkan puluhan juta tahun itu. Yang udah ada bahkan dari zaman dinosaurus sebenarnya. Lalu satu lagi yang khas dari Sphenodonta itu ada parietal eye atau mata ketiga. Nah, sekilas kalau dari foto ini kita nggak bisa ngeliat nih. Matanya ya kayak mata kadal aja biasa kan, ada satu, ada dua di sebelahnya. Tapi sebenarnya dia punya mata ketiga di bagian kening sini ya. Bagian-bagian kening sininya itu ada mata ketiga. Tapi mata ketiganya itu nggak kayak mata yang satu dun dua ini, tapi dia adalah mata sederhana. Jadi parietal eye adalah mata di daerah sini, di daerah jidatnya, dan dia itu ketutupan sama kulit. Tapi dia itu mata. Kenapa? Karena ada lensanya di situ. Dan fungsinya itu buat ngelihat ada atau tidaknya cahaya gitu. Jadi walaupun dia merem, si mata yang dua ini merem, dia masih bisa ngelihat cahaya gitu. Itu fungsinya buat membedakan antara siang dan malam atau antara dia itu adanya di gua atau di tempat lembab atau di hutan yang terbuka yang kena penetrasi cahaya gitu. Itu adalah keunikan dari si Sphenodonta ini. Gitu. Sekilas memang kita nggak bisa lihat ya bedanya dia dengan kadal biasa. Tapi kalau misalnya kita lihat dari dekat atau lihat anatomi tengkoraknya itu beda banget antara ini dengan ini. Nah, selanjutnya itu adalah Lacertilia atau kadal-kadalan. Jadi di sini ada kadal, ada komodo, ada iguana, ada bunglon, dan lain-lain ya, karena banyak banget. Nah, ciri khasnya dari si Lacertilia ini kurang lebih kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia itu tubuhnya itu lonjong dengan ekor panjang. Terus dia juga tertutupi seluruh tubuhnya, seluruh permukaan luar tubuhnya itu tertutupi oleh sirsik yang cuma terdiri dari keratin doang gitu. Jadi di sini saya tulis tubuh itu tertutupi sisik keratin ya. Gitu. Dan ini agak beda ya antara kadal dengan reptil lain ya. Gitu. Kecuali ular. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ular deh. Ini ular-ularan ya, Serpentes. Ular itu sebenarnya dia kerabat dekat dari kadal, terutama biawak ya, terutama biawak dan komodo, Varanidae. Kenapa? Karena si ular ini kurang lebih dia punya ciri khas yang sama dengan si kadal gitu. Cuma dia nggak punya kaki doang. Jadi di sini kita bisa tulis bahwa ciri khas dari ular itu kakinya tereduksi atau lenyap gitu. Dia udah nggak punya kaki kan. Nah, habis itu ada modifikasi lain di sini, yaitu modifikasi tulang dan rahang.
Contohnya kayak gimana? Kayak gini, saya munculin gambarnya. Nah, pertama itu badannya dulu. Di sini dia nggak punya pelvic dan ini ya, dia nggak punya pectoral dan pelvic girdle, atau dia nggak punya tungkai, dia nggak punya tulang belikat dan nggak punya scapula di sini. Jadi semua ekstremitasnya atau alat geraknya itu hilang. Yang ada itu cuma rahang dan tengkorak di sini. Lalu jajaran dari ini ya, tulang belakang yang nyatu dengan rusuk. Jadi kepala terus rusuk 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 sampai ekor di sini. Nah, itu adalah body plan atau struktur tubuh dari si ular gitu. Dan rusuknya ini dia nggak rapat. Dia nggak punya sternum. Dia nggak punya tulang dada ya, cuma rusuk-rusuk doang. Gitu. Lalu kita bandingin rahangnya juga rahang bawahnya itu dia ngebuka ya, di bagian sini tuh dia cuma disambungin sama kartilago doang gitu. Artinya ininya juga rahang atasnya juga kecil. Artinya si ular ini dia fleksibel banget gitu. Dia bisa mangap lebar banget gitu. Makanya kan dia makan tuh bisa kayak ular piton, dia bisa makan buaya gitu yang bobot tubuhnya, yang ukuran tubuhnya itu jauh lebih besar dari si ular piton itu sendiri. Nah, itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena ini struktur rahang dan struktur tulang rusuknya yang fleksibel banget. Jadi dia bisa melar gitu. Itu adalah modifikasi tubuh, khususnya tulang rahang dengan tulang belakangnya dan tulang rusuknya dari si Serpentes ini, selain dari kakinya yang tadi tereduksi. Oke, itu dulu untuk klasifikasi dari 3 kelompok ini. Selanjutnya kita bakal bahas kura-kura dan buaya.